Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang physical layer. Apa tujuan dari physical layer ini sendiri ya? Jadi sebelumnya kita sudah pernah mempelajari OSI layer ya. Di bagian bawah ini ada namanya physical layer. Nah, di salah satu bagian physical layer ini berkaitan dengan koneksi secara fisik. Ya. Sebelum network ini bisa berkomunikasi, gitu ya, maka koneksi secara fisik ini ke jaringannya ini harus bisa terkoneksikan dulu. Jadi sebelum bisa berkomunikasi maka harus bisa terkoneksi dulu. Nah, koneksi ini bisa menggunakan kabel misalkan ya, atau menggunakan wireless. Nah, itu ya nanti tergantung dari setup dari network itu. Kemudian untuk mengkoneksikan ke jaringan ini biasanya device ini membutuhkan namanya network interface card. Nah, kalau di laptop ya yang connect ke RJ45 itu network interface card, atau yang ke wireless itu juga namanya network interface card. Jadi bisa satu device ini punya hanya satu network interface card, misalkan PC yang hanya pakai satu pakai RJ45 itu berarti hanya satu, atau ada kalanya juga bisa dua. Jadi bisa pakai yang kabel itu juga pakai wireless, juga mungkin dikasih server dikasih IP-nya double misalkan. Itu juga bisa jadi punya beberapa network interface card. Jadi ini gambarannya itu ya. Ini nanti ada physical layer. Nah, physical layer ini akan memindahkan bit melalui media ya. Jadi dia akan memindahkan melalui media tertentu. Kemudian di prosesnya itu jadi dia akan melakukan pemindahan frame-frame gitu ya, dari data link layer, kemudian di encodekan gitu ya, dan ditransmisikan melalui media. Nah, di bagian akhir nanti setelah di encode tadi ya, nanti ada encapsulation proses. Jadi sebelum dipindahkan itu ada proses enkapsulasi. Enkapsulasi itu kalau mau ngirim paket ya dibungkus paketnya gitu, kira-kira gitu ya. Jadi datanya sebelum dikirimkan harus ditutupi dulu, dibungkus terlebih dahulu. Nih. Apa saja karakteristik physical layer? Ya. Yang pertama, physical layer standar atau aturan-aturan yang ada di physical layer. Physical layer ini besar yang terkait dengan hardware rata-rata. Jadi rata-rata terkait dengan hardware. Ini yang mengatur biasanya mulai dari ISO, IEEE, dan organisasi-organisasi ini. Jadi nanti yang mengatur WiFi beda dengan yang mengatur LAN misalnya. Nah, ini aturannya beda.
secara umum di standar tadi ini ada 3 fungsi yang berkaitan dengan fisikal komponen atau encoding atau signaling. Jadi ada 3 ini ya, 3 standar. Jadi rata-rata ada yang bagian hardware-nya, kemudian ada yang bagian berkaitan dengan pengencodingan gitu ya, atau berkaitan dengan pemindahan sinyal. Sinyalnya berapa? Di physical komponen, ya, komponen-komponen fisik ini bisa terkait hardware-nya, bisa juga medianya, atau konektornya. Jadi komponennya, hardware-nya ada aturannya, medianya ada aturannya, termasuk konektornya itu juga ada aturannya. Yang berikutnya berkaitan dengan encoding. Encoding ini berkaitan dengan mengubah stream ke format yang bisa diterima oleh device berikutnya. Contohnya ketika kita mengirimkan melalui wireless gitu ya. Wireless, maka di laptop itu, misalnya data dari laptop akan dikirimkan ke laptop sebelah melalui wireless. Maka dia akan encoding sesuai dengan format yang bisa diterima melalui wireless. Di sana ada aturan bagaimana cara mengencodingnya, sedemikian hingga di laptop sebelah ini juga bisa menerima dan bisa mengembalikan lagi jadi bentuk yang semula. Jadi standar yang tadi kita sampaikan tadi itu tujuannya agar tujuan itu paham dengan apa yang dikirimkan dari laptop ini. Ini bagian encoding. Yang berikutnya berkaitan dengan sinyal. Sinyal ini nanti bervariasi. Sinyal ini berkaitan bagaimana nilai bit ini gitu ya, 1 dan 0 direpresentasikan di media fisiknya. Sebagai contoh, ketika kita mengirimkan lewat fiber optik gitu ya, ini kan berupa cahaya gitu ya. Kalau pakai kabel tembaga, ini berarti sinyal elektrik. Kalau pakai wireless, pakai sinyal mikro. Ini berbagai bentuknya, beda-beda nanti sesuai dengan media yang dipakai untuk mengirimkan. Physical layer karakteristik berikutnya ialah bandwidth. Bandwidth ini berkaitan dengan kapasitas dari media dalam membawa data. Jadi kemampuan medianya. Bisa jadi medianya bisa mampu bawa 100 MB gitu ya. Hanya maksimal yang dipakai cuma 10 MB karena apa? Ya di atasnya memang menyediakannya cuma 10 MB gitu ya. Tapi tetap namanya bandwidth ya, bandwidth kabel ini 100 MB. Hanya ketika nanti melewati kok yang dikirim cuma bisanya 10 MB, mungkin karena atasnya cuma memperbolehkan 10 MB. Yang 10 MB ini bukan, namanya sudah beda. Bandwidth berkaitan dengan kemampuan media dalam membawa datanya. Ini yang perlu kita pahami berkaitan dengan bandwidth. Nanti beda-beda, misalkan aja pakai kabel, pakai fiber optik gitu ya. Nanti akan beda-beda kemampuan dari media ini.
Nah, ketika kita ingin mengimplementasikan di lapangan, biasanya bandwidth ini ya tidak hanya, oh ini kabelnya sudah bisa 1 GB nih gitu ya. Tapi ternyata potnya itu nggak bisa untuk 1 GB, ya tetap nggak bisa gitu ya. Makanya ketika kita merencanakan suatu instalasi gitu ya, ya diperkirakan hardware-nya itu mampunya berapa gitu ya. Sehingga ini bisa 1 giga, ternyata hardware yang ada cuma bisa 100 mega misalkan gitu ya. Nah, ini harus dicek dulu. Jadi kalau menginginkan semuanya 200 mega semua bisa dilalui gitu ya, maka ya di atasnya juga harus punya kemampuan yang lebih juga gitu ya. Di hardware-nya juga harus. Ini ada beberapa hal terminologi berkaitan dengan bandwidth yang biasa ini itu throughput itu ya. Throughput itu berkaitan dengan berapa transfer dari bit gitu ya dalam periode tertentu. Ini biasanya ini 1 Mbps. Nah, itu throughput dari media itu gitu ya. Throughputnya. Jadi dalam periode tertentu. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada nanti, kalau ada silakan nanti disampaikan di grup ya. Di grup bisa sambil di grup WA juga boleh ya, sambil kita diskusi-diskusi nanti ya. Kalau ada atau tidak ada kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya berkaitan dengan kabel tembaga. Kabel tembaga. Yang pertama, karakteristik dari kabel tembaga. Ini biasanya kabel tembaga ini banyak dipakai. Ya mulai dari tidak begitu mahal itu ya, mudah diinstal. Tetapi hanya ada beberapa kekurangannya. Biasanya kalau kita melakukan instalasi, maka semakin panjang kabel yang dipakai gitu ya, itu semakin berkurang kemampuannya. Jadi berkurangnya itu sinyalnya itu jadi berkurang. Jadi kalau mau instalasi yang kabel, ya misalkan di satu lab yang tidak begitu besar misalkan, itu bisa pakai kabel gitu ya. Tapi kalau sudah antar gedung, keluar gedung, atau apalagi kalau di UNES ya mungkin antar fakultas itu ya, tidak direkomendasikan pakai kabel yang menggunakan kabel ini ya, kabel tembaga. Nah, kalau antar gedung lebih recommended ke kabel fiber optik ya. Nanti lebih ke sana. Kalau yang sudah kebutuhannya besar, panjang, jauhnya ini untuk jauh gitu ya, maka lebih recommended pakai fiber optik. Hanya nanti ya lebih mahal. Kemudian di kabel ini ada kalanya ada interferensi ya. Terutama dengan kabel listrik gitu ya. Jadi ada kalanya berinterferensi. Bagaimana cara pencegahannya? Ya biasanya untuk kabel ya panjangnya dibatasi gitu ya. Jadi dibatasi tidak lebih itu ya kisaran tidak lebih dari 200 meter untuk penggunaan kabel ini ya, recommendednya. Ada kalanya untuk yang pencegahan interferensi itu biasanya pakai yang gunakan kabel yang ada shieldnya, ada pelindungnya. Nanti
pelindungnya yang STP ya. Jadi kalau biasanya pakai UTP, nah, kalau mengurangi interferensi maka pakai yang STP. Nah, ini interferensinya berkurang. Ada beberapa jenis atau tipe di yang kabel tembaga ini. Ada yang ini namanya yang ini namanya kabel UTP. Jadi bedanya dengan kabel STP yang bagian ini ada pelindungnya, shieldnya. Ini ya, sebelah sini STP, ini UTP gitu ya. Jadi ada pelindung tembaganya. Satunya lagi kabel koaksial. Yang berikutnya kabel UTP dulu. Nah, kabel ini biasa dipakai di hampir semua media itu ya. Nah, biasanya di sana ada yang namanya RJ45. Di bagian terakhirnya itu ada konektor RJ45. Di bagian ini ya, ini ada, ini secara umum UTP ya gambarannya seperti ini. Ini ada kabel-kabelnya, ada bagian selimutnya gitu ya. Dan ada yang ini bagian kabelnya. Untuk STP ini tadi yang jelas lebih mahal karena kan ada hasilnya itu ya. Kemudian lebih sulit nginstalnya dibandingkan UTP. Kalau yang ini kalau mau nginstal biasanya tang krimpingnya ya sedikit beda lah. Tapi ya walaupun hampir sama tapi lebih kuat gitu. Dan proteksi terhadap noise-nya itu lebih bagus proteksinya. Jadi yang membedakan di bagian ini ya, ada jaket nomor 2 ini. Berikutnya kabel koaksial gitu ya. Ini biasanya mungkin di kabel-kabel TV ya. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti ini. Ini kabel koaksial. Berikutnya berkaitan dengan UTP cabling. Nah, ini secara umum gitu ya. Ini kabel UTP ini punya 4 pasangan kabel yang warnanya seperti ini. Jadi oranye putih gitu ya, biru putih, hijau putih gitu ya. Ini coklat putih. Jadi modelnya kira-kira semacam ini. Jadi berpasangan. Nah, ini standar pada kabel UTP. Dia biasanya ada, oh ini kabel UTP Cat 3. Nah, ini kategori 3. Cat 5 atau Cat 5E itu kategori 5 dan 5E atau Cat 6. Nih. Seperti ini ya bedanya ya. Ini Cat 3. Ini yang Cat 5. Coba ini beda ya. Jadi bentuknya beda. Selanjutnya bentuk konektornya seperti ini, konektor RJ45.
konektor RJ45 ini konektornya. Kemudian ada soketnya. Soket ini biasanya dibuat menyambungkan ke berikutnya gitu ya. Soketnya. Ada kalanya ketika putus juga butuh soket yang dibuat nyambungkan itu ya. Ini juga pakai ini yang soketnya tadi. Nah, ketika nanti melakukan namanya mengkrimping gitu ya. Mengkrimping dengan yang rapi. Contohnya yang bagian bawah ini gitu ya. Jadi krimpingnya ini kabel yang hijau ini yang bagian, jadi selimutnya itu juga masuk ke bagian dalamnya ini ya. Kalau yang ini kan selimutnya di luar, berarti kan ya. Ini selimutnya hanya bagian sampai sini aja, bagian luar. Nanti tetap beresiko lepas misalkan ya. Bagian yang itu kan tidak terlindungi, harus dirapikan. Nah, untuk mengkrimping ini ada namanya cara strike dan crossover. Jadi ini pengabelannya. Nanti ada strike dan crossover. Nah, kalau di kampus sebenarnya bisa langsung coba ya, langsung dicoba. Nanti ini biasanya langsung coba kalau pas dan pandemi ini. Kalau sekarang ya nanti silakan teman-teman punya masukan enggak, apa mau ke kampus misalkan gitu ya, atau mau lihat contoh atau seperti apa, nanti bisa kita diskusikan di grup ya. Mau mungkin kalau ada yang mau ke kampus ya silahkan, nanti bisa didiskusikan terlebih dahulu. Berikutnya bagaimana pengabelan di fiber optik. Fiber optik ini biasanya beda sekali dengan kabel UTP gitu ya. Kemampuannya yang bisa mentransmisikan lebih jauh. Jadi biasanya transmisi yang jauh termasuk transmisi antar pulau misalkan. Nah, ini biasanya pakai fiber optik. Jadi kemungkinan adanya semakin jauh semakin berkurang kemampuannya itu berkurang kejadian semacam itu di fiber optik itu ya. Kemudian dalam encode ini dia itu mengenkodekan menjadi berbentuk cahaya gitu ya, cahaya. Fiber optik ini punya beberapa tipe. Ada yang single mode gitu ya, atau multi mode. Ini semacam ini gitu ya. Ada semakin lebih kecil. Kalau yang ini semakin lebih besar. Hanya yang multi mode ini bisa sampai 10 GB per second ya. Tapi bentuknya lebih besar gitu ya. Nah, kalau yang single mode bentuknya lebih kecil. Kapan fiber optik ini dipakai? Biasanya untuk enterprise network backbone. Jadi untuk backbone ini saluran untuk Pulau Jawa misalkan ya. Penggunaan network untuk Pulau Jawa biasanya sudah semacam itu untuk koneksi besarnya gitu ya. Atau untuk antar tadi pulau misalkan ya. Antar pulau, ini juga bisa pakai
fiber optik di bawah laut termasuk di bawah di sana gitu ya. Jadi cenderungnya untuk kebutuhan-kebutuhan besar gitu ya, atau yang misalkan aja apa namanya, yang biasanya kebutuhan-kebutuhan enterprise. Ya, fiber optik ini dipakai untuk kebutuhan enterprise. Nah, untuk konektornya berbentuk semacam ini, ada berbentuk 4 ini gitu ya. Ini nah, sekarang perbedaannya antara tadi fiber optik dengan kabel tembaga. Bedanya semacam ini. Kalau kabel UTP ini bisa support sampai 10 GB. Kalau fiber optik bisa support sampai 100 GB. Dan untuk panjangnya ya, ini kira-kira kalau yang kabel UTP ini ya rekomendasi utamanya ya sampai 100 meter. Kalau yang fiber optik bisa sampai 100 km. Nah, ini bedanya semacam ini ya. Dan yang tentunya kabel UTP ini butuh biaya yang lebih rendah, kabel fiber optik butuh biaya yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan wireless media. Nah, wireless media ini memindahkan gitu ya, sinyal elektronik melalui sinyal berupa digit biner ya, melalui sinyal radio atau sinyal microwave. Hanya ada beberapa kekurangannya di menggunakan wireless ini. Yang pertama mulai dari coverage area. Jadi area yang dijangkau itu biasanya tidak begitu banyak. Misalkan aja ada satu WiFi di lantai 3 gitu ya. Mungkin lantai 1 itu aja sudah mulai tidak kelihatan gitu ya. Nah, ini. Kemudian ada namanya interferensi gitu ya. Mungkin kalau di satu gedung ada 10 wireless gitu ya. Ya jadi bukan malah semakin bagus, tapi semakin berinterferensi satu sama lain aja gitu ya. Makin ganggu gitu. Jadi bisa jadi semacam itu. Maka harus dicari yang tepat biar interferensinya berkurang. Kemudian masalah yang mungkin juga ada ya berkaitan dengan security-nya. Selain itu juga berkaitan dengan share media ya. Jadi WLAN ini beroperasi di half duplex yang berarti bahwa hanya satu device yang dapat mengirimkan atau menerima dalam satu waktu. Semakin banyak user yang memakai gitu ya secara bersama-sama, tentu akan mengurangi bandwidth dari setiap user itu sendiri. Ini biasanya yang wireless ini yang mengatur namanya IEEE. Jadi standarnya ini berada di bawah IEEE. Kemudian standarnya apa saja? Ini ada WiFi. Ini standarnya IEEE 802.11. Ini namanya standar di wireless itu berada di sini. Nanti ada wireless A, B, G, ya, N. Ini di sini kalau sampai X misalnya atau AX. Itu sudah. Ini ada standar-standarnya. Ada Bluetooth,
Nah, ini kan juga beda IEEE 802.15. WiMAX IEEE 802.16. Atau ZigBee ini ada yang IEEE 802.15.4. Ini biasa dipakai di Internet of Things, IoT. Secara umum, WLAN ini membutuhkan ada namanya access point, ya. Kemudian juga ada network interface card. Biasanya ada adapternya gitu ya, yang untuk menerimanya. Jadi ada yang memantarkan dan ada yang menerima. Di latihan di paket tracer, kita lihat, wah ini sepertinya sudah cukup saya kira berkaitan dengan physical layer. Silahkan nanti bisa berdiskusi banyak di grup. Nah, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.